Lelaki mana yang tidak senang disukai seorang perempuan cantik, apalagi yang gini bentukannya. Tetapi gimana kalau wanita itu ternyata seekor monster rubah yang rela melakukan apapun termasuk nganu. Hubungan mereka jelas dilarang oleh dinas perhubungan, karena di dunia ini manusia dilarang keras untuk menjalin hubungan dengan para yojin, yaitu manusia yang bisa berubah wujud. Namun wanita rubah ini malah nekat bercocok tanam hingga diburu oleh asosiasi monster. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk, sikat! Terlihat seorang lelaki tak berbaju untuk masih pakai celana berlari secepat yang dia bisa karena dikejar sesuatu yang menakutkan. Sebisa mungkin dia menyelamatkan diri, karena gak mungkin dong mau joget dulu. Dia berlari kayak kesurupan hingga naik ke sebuah gedung, namun usahanya sia-sia. 36 jam sebelum kejadian, Hanson adalah seorang buruh kebun binatang yang sedang mencari jodoh, termasuk melalui kopi darat dengan bude ini. Tetapi Hanson menolak untuk bercocok tanam kalau sudah menikah, takut si Otong tersesat. Jelas si bude ini marah. Lah, nikah kalau nggak kentu mau ngapain? Dan si bude ini juga merendahkannya, sehingga Hanson memilih untuk pergi. 我警告侬啊，侬过来。 Diam-diam seorang wanita cantik memperhatikannya. Sebagai penjaga kebun binatang spesialis tai gajah, Hanson merasa ada yang memperhatikannya. Hanson melalui biro jodoh mencari wanita, single, tua, dan kaya untuk mendapatkan hartanya. Dengan tujuan biar bisa membayar biaya ayahnya yang kentir. 干嘛？你叫人证出来！那谁站出来？ Kali ini Hanson harus kopi darat lagi. Tiba-tiba saja wanita cantik muncul di hadapannya. Namun Hanson terkejut karena penampilannya lebih cantik daripada yang ada di fotonya. Wanita ini juga suka ngokop air kobokan ikan dan mengejutkan wanita itu sangat tahu latar belakangnya. Sedang asik-asik ngobrol, rentenir yang dihutanginya datang. Sementara di luar, wanita itu merasa seperti diawasi oleh seseorang. Karena hutangnya yang tak dibiarkan, Hanson dipaksa menyaksikan Kak Cueng yang begitu kejam memotong jentiknya sendiri. Dan kalau tidak melunasinya segera, jari Hanson akan menjadi gantinya. Sekembalinya ke tempatnya, Hanson dikagetkan wanita yang ditemuinya tadi. Bukannya seneng, Hanson malah takut. Wanita itu bernama Bai yang mengaku dia adalah rubah kecil. Dia juga tahu apa yang dilakukannya saat kecil, pernah nggak sengaja makan tainya sendiri. Hanson juga punya luka yang jarang diketahui orang lain. Karena Hanson tidak percaya dengan omongannya, gadis ini yang merupakan siluman rubah mencoba berubah tetapi tidak berhasil. Akhirnya dengan sebotol miras, dia mencoba memicunya. 你还来真的？ Karena kesadarannya sedikit oleng, Bai tidak bisa mengontrol dirinya sehingga menyerang Jason yang melarikan diri. Bahkan Ujang dan Luyut dibuat kaget dengan kemunculan monster rubah. Sebut saja Betty, agen properti yang sedang bernegosiasi menjual tanah 1 ember, langsung pergi setelah mendapatkan notifikasi. Tak lupa dia menghapus ingatan nenek gayung itu. Ternyata kantor itu adalah agen biro perubahan. Segera mereka akan menangkap Bai. Hanson jelas mencoba kabur. Kemunculan rubah sebesar gaban pasti membuat kekacauan. Di sisi lain, agen perubahan mulai bergerak. Mereka punya kekuatan dan refleks superhuman. Monster rubah itu mengikuti kemanapun Hanson pergi, padahal udelnya kelihatan. Bai akhirnya mulai tenang dan melihat ada kesempatan, Hanson melakukan beruntung Hanson berhasil diselamatkan. Mereka juga harus menghapus ingatan semua yang melihat Bai dalam bentuk monster demi keamanan. Bai kembali ke wujud manusia dengan keadaan setengah sadar dan melarang Betty menghapus ingatan Hanson. Cukup mengobatinya.
Esok paginya, Hanson menjadi tontonan karena munculnya berwarna ungu. Bos rentenir si Aceng kembali menagih dengan metode yang sama, akan memotong jari. Hanson jelas bingung, kok bisa jentiknya tumbuh lagi? Hanson juga ingat setiap perkataannya. Jentiknya ternyata palsu. Semalam kelompok Cueng sudah dihilangkan ingatannya karena digigit nyamuk amnesia. Namun tiba-tiba saja para rentenir pergi. Dengan seringnya berubah, Bai melanggar aturan yang akan memancing Komisari Yu, yaitu petinggi Biro Monster. Karena itu Betty akan menghentikan Bai. Sementara Bai menolong Hanson yang dikejar nyamuk amnesia. Hanson jelas takut dikejar wanita setengah monster. Entah kenapa Bai begitu tertarik dengan Hanson. Ternyata Hanson itu memiliki hati yang baik. Bai adalah Yaojin kelas tingkat tinggi, sehingga bisa membuat anak-anak yang cantik seperti dirinya. Dan Bai ingin membalas kebaikan Hanson dengan memberikan keturunan. Asik bener itu ya. Benar saja Komisari Yu datang karena telah mengetahui hubungan ilegal antara manusia dan monster. Jelas itu melanggar aturan. Karena Bai adalah rubah perak kutub sehingga dia jangan sampai ternodai oleh manusia. Untuk informasi, Komisaris Yu adalah Yaojin terkuat yang dengan mudah membuat Yaojin lain kembali ke bentuk aslinya. Hanson kembali mencoba mencari jodoh. Kali ini adalah seorang perempuan kaya yang harus mendapat suami. Tetapi si gadis ini ternyata suka terowongan. Jadi untuk menutupi hubungan terlarang mereka, dia ingin menikah dengan Hanson. Tiba-tiba Bai datang yang langsung melarangnya. 你可不是我哥，他是我老公。不是这个意思，你听我说，干嘛？ Dia melakukan itu semua karena butuh biaya untuk ayahnya. Belum lagi hutangnya, banyak dari pinjol sampai hutang puasa. Jadi Hanson akan memberikan anak kepada siapapun yang membayarnya. Ketika ingin mencari pengguna jasa rudal balistik, datang 3 orang misterius. Melihat bahaya, Hanson kabur, tetapi itu tidak akan mudah. Benar, dia adalah Komisaris Yu yang langsung bercerita tentang Yaojin. Jadi, 65 juta tahun yang lalu, sebuah meteor menghantam bumi, membuat dinosaurus punah. Meteor itu adalah kapal alien yang membuat perubahan genetik sehingga menciptakan makhluk baru yang bernama Yaojin yang dulu dianggap dewa. Kini sudah membaur dengan manusia, jadi bisa jadi tetanggamu adalah siluman tapir. Dan Bai adalah Yaojin langka. Yu ingin menangkapnya. Dengan bantuan sebuah ramuan akan dengan mudah Hanson menangkapnya dan mendapatkan tawaran uang yang tidak bisa dia tolak. Di taman bermain terlihat Bai yang sedang memunguti sampah. Dia melakukannya agar mendapatkan uang demi Hanson. Tetapi tidak semudah itu karena hutangnya akeh banget. Hanson mendapatkan bayaran tambahan. Apakah Hanson akan tega menangkapnya? Uang memang menjadi permasalahan Hanson dari kecil. Hutangnya juga warisan dari ayahnya. Tetapi sebagai anak sudah kewajiban untuk membayarnya. Bahkan Hanson rela mengubur mimpinya jadi produser. Mendengar itu, Bai langsung berjanji bahwa dia akan menjadi fans pertamanya. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, Bai bekerja menjadi LC. Namun ada wanita yang mencurigakan yang mungkin tahu latar belakang Bai. Sebisa mungkin Hanson mencarinya. Di luar datang Yupeng yang tujuannya jelas mencari Bai. Bai sendiri rela dianu demi duit, tetapi Hanson datang untuk melarangnya.
Ketika Komisaris Yu datang, Bai sudah pergi. Hanson melarangnya melakukan hal bodoh. Hanson lalu menunjukkan ramuan yang diberikan oleh Komisaris Yu. Dari sini Hanson tahu kalau Komisaris Yu adalah Yao Jin juga. Dan dengan menyuntikkan ramuan itu pasti dia akan mendapatkan uang yang banyak. Namun timbul keraguan di hati Hanson. 为你做什么，我都心甘情愿。 Bukannya menyuntikannya, Hanson malah memilih mencipoknya. Itu pilihan yang sangat tepat. Sekembalinya ke kandang gajah, mereka membuat sumpah pernikahan. Kini mereka resmi menjadi pasutri lintas spesies. Dan tanpa berlama-lama takut apamnya dingin, Bai mulai bergerak. Di ruang karaoke, wanita tadi sebut saja Yati, ternyata Yao Jin kupu-kupu. Dia dianggap melawan Biro Monster dan akan ditangkap karena melepaskan Bai. Dan agar aman, Yanti harus membuat isu kalau manusia memperbudak Yao Jin demi kesenangannya. 妖怪和人类的矛盾就更大了，是不是，云局长？ Setelah ngeprut pasti capek, Bai dikagetkan dengan telepon Hanson yang ternyata dari ayahnya. Tawaran Komisaris Yu langsung ditolak oleh Yanti karena jelas itu salah. Belum aja junub, Bai dan Hanson sudah digerebek untuk segera menyerahkan diri karena melakukan pelanggaran berat. Jelas sudah tugas suami untuk melindunginya. Datanglah Komisaris Yu yang sebagai tanda Bai harus melakukan perlawanan. Tiba-tiba saja Betty datang memohon izin untuk menanggapi kasus Bai, yang padahal Bai adalah bangsawan malah memilih manusia, yang ternyata pergelutan tidak terhindarkan. Bai menyerahkan diri melihat Hanson terancam. Tiba-tiba saja datang Aceng dan teman-temannya yang seperti biasa menunjukkan cueng yang sangat kejam. Melihat ada kesempatan, Bai langsung melakukan perlawanan. Sebisa mungkin Bai kabur. Tak mau menyerah begitu saja, para biro masih mengejarnya. Terlihat lengah, Yu menembakkan ramuan khusus yang beruntung Bai bisa menghindarinya. Segera Bai langsung menuju lokasi aman. Namun tiba-tiba panah itu mengenai punggungnya. Hanson membawanya yang langsung dijemput oleh Jia, seorang artis lokal kenalan Bai. Panahnya dicabut dan diolesi daun kelor. Di sisi lain, Komisari Yu tahu kalau Bai sudah terluka, lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap ayah Hanson. Mengetahui hubungan Bai dan Hanson, Jia tahu pasti Bai akan dijebloskan ke rehabilitasi. Mereka lalu ke lokasi syuting dan berkamuflase sebagai pemeran utama drama kolosal Balada Siluman Pecandu Slot. Mana? Astrada lalu memberikan instruksi. Ternyata Komisaris Yu juga menyamar. Yue lalu menyadari kalau Bai dan Hanson ada di sana. Di saat mau menangkapnya, adegan diulangi karena salah. Sutradara mencobanya lagi berkali-kali. Jia sengaja salah dialog. Action. Akhirnya mereka beristirahat. Jia lalu menyebar gosip kalau Yulah yang mengurangi bayaran para figuran. Ketika adegan pertempuran, Bai mulai melawan, sedangkan Yu harus terhambat karena serangan dari figuran. Bai menolong Hanson agar bisa kabur, tapi terdengar suara ayahnya. Melihat itu pun Bai bingung, namun dia siap mengorbankan diri agar Hanson dan ayahnya selamat.
3 bulan berlalu, hidup Hanson makin tidak karuan. Istrinya diculik, ayahnya jadi ngamukan karena bayi telah menghilang. Hanson sudah mencoba mencari cara tetapi percuma. Walau kentir, ayah Hanson menginginkan bayi kembali. Tidak sengaja Hanson melihat rekaman lama bayi yang ternyata ayahnya langsung akrab dengan bayi karena emang sama-sama agak kentir. 3号特派员只是睡着了。 Dan ketika ingin meratapi nasibnya, Hanson dikagetkan dengan Betty yang langsung menyalahkannya karena tega menyuntiknya. 怎么到底在哪儿？找死我！ Kini, Bai berada di penjara, dan kasus ini membuat Eugene tidak boleh melakukan kontak dengan manusia. 不完全统计，从2012年至今，妖怪在人间遇害事故。 Hanson berharap dia bisa menjadi pemimpin Eugene. Mendengar itu, Betty memiliki ide. Dia lalu datang menemui kenalannya yang tukang roti yang langsung membuatkannya adonan. Ternyata adonan itu bukan sembarang adonan karena dengan penyamarannya sebagai komisaris Yu pasti akan mudah, dan dengan lift yang nyaman segera mereka akan sampai di dunia Eugene. Lah ini sih bikin ambien kumat. Hanson harus berakting sebagai Yu yang tegas. Hanson langsung marah karena memergoki para polisi malah main gaple. Harusnya kan pada tidur. Datanglah kepala penjara yang Herman. Kok bisa komisaris Yu datang? Padahal dia lagi siaran langsung. Keamanan penjara di sana sangat ketat. Untuk melepaskan Bai harus membuka tuas utama dan itu akan melepas semua tahanan. 我要提审拜监主，这是总开关呀！姐夫， Ternyata kepala penjara itu adalah adik iparnya komisaris Yu. Dan setelah mendengar penjelasan Betty kalau tamparan itu bukti kasus sayang, si Ucok memberikan aksesnya. Sebagai penangkap Eugene, jelas Yu dibenci para Eugene yang ditangkap. Sampailah Hanson di lokasi Bai dikurung dengan rantai yang menahan badannya. Namun penampilan Bai saat ini sedikit berbeda. Itu jelas karena efek ramuan yang diberikannya sebelumnya. Mendengar suara gaduh, Ucok langsung curiga. Tetapi Betty menghiburnya dengan bermain kuda lumping. 哎，对戏曲有研究吗？爸大。 Dengan keadaan seperti itu, Bai tidak mengingat tentang Hanson. Sementara di depan mendapat laporan kalau komisaris Yu akan datang, yang padahal sudah di lokasi. Kembali ke Hanson yang sekuat tenaga mengingatkan Bai yang menjadi sangat agresif. Tapi setelah melihat sumpah yang mereka buat, Bai mulai kembali sadar. 我就是你老板啊！ Betty segera mengajak Hanson pergi. Setelah keluar, benar dia bertemu dengan komisaris Yu yang asli. Ini membuat kebingungan di antara mereka. Hanson mulai memberikan penjelasan kalau yang ini adalah palsu. 让你的阴谋浮出水面。拿下。到底是蝙蝠，是不是虾？ Tetapi tanpa panjang lebar, Yu yang asli menunjukkan sayapnya. Ini jelas serangan telak. Dengan tenang, Hanson memberikan argumen sampai bingung mau bacot apa lagi. Namun tiba-tiba... 别好了。 Betty langsung kalah dengan sekali pukul. Di tayangan langsung, Yu menggiring opini kalau manusia begitu kejam termasuk menyiksa Bai. Ini dilakukan agar para Eugene lainnya juga tahu kekejaman para manusia. Aceng dan kawan-kawan ternyata juga ditangkap. Terinspirasi dari film Shawshank Redemption, mereka mulai menggali dan berhasil lolos. Yu kembali menegaskan kalau Aceng bukti betapa bahayanya manusia. 会把你们的妻子做成大义，
会把你们的孩子泡进酒罐里。 Tiba-tiba saja si Udin sudah berada di kuas utama yang tak sengaja membukanya. Semua tahanan pun keluar. Jumlah yang tak sebanding membuat Yu kewalahan. Melihat ada kesempatan, Hanson membawa pergi Bai. Pergelutan tak terhindarkan. Yu dalam siaran langsungnya mengeksekusi setiap orang yang melawannya. Dan sebagai pancingan, Hanson menjadikannya target dan ketika lengah, Betty melakukan serangan para Yaujin membuat sayap kebanggaannya rontok. Namun kejadian ini tidak menghilangkan sisi jahatnya. Yu malah ingin mengeksekusi Bai. Di hadapannya ada Hanson yang melindunginya, membuka semua ingatan Bai tentang perjalanan hidupnya bersama Hanson, termasuk kebaikan yang dilakukannya. Seperti kali ini yang pernah Hanson lakukan. Tertusuk tepat di jantungnya, itu jelas fatal. Kejadian itu tersiar langsung dan kisah cinta lintas spesies pasti akan viral. Kasus yang terjadi membuat komisaris Yu harus bertanggung jawab yang ternyata Yu itu mengidap penyakit psikologi, namanya gemblung. Sementara itu Betty menjadi pemimpin baru dengan membawa Biro Monster menjadi lebih baik lagi. 下面是第一批拿到结婚资格的夫妻名单。 Dan hubungan Bai dan Hanson juga sekarang dibolehkan. Bai sekarang sedang mengandung anak-anak mereka. Kelak, anak mereka akan menjadi ninja hebat dan mewarisi kekuatan rubah dari Bai. Dan ninja itu bernama Naruto. Kisah pun berakhir. Dari film ini kita belajar, berbuat baiklah kepada siapapun, termasuk pada spesies lainnya, seperti yang Hanson lakukan saat menolong Bai. Karena kali aja hewan yang kalian tolong itu adalah siluman yang cantik. Semoga terhibur, buang yang ngepetein, dan matur nuwun.